Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita diskusi kembali, dan kali ini kita akan berdiskusi tentang angka indeks yang sering digunakan di bidang atau aktivitas ekonomi, yaitu indeks Laspeyres dan Pace. Ingat, angka indeks itu pada dasarnya terbagi menjadi angka indeks relatif sederhana dan angka indeks agregat. Angka indeks agregat ada dua, ada angka indeks agregat tidak tertimbang dan ada angka indeks agregat tertimbang. Dalam video lain sudah saya jelaskan pula bahwa sebenarnya angka indeks agregat tidak tertimbang merupakan perluasan dari angka indeks relatif sederhana, di mana angka indeks relatif sederhana hanya melibatkan satu hal atau satu produk atau satu komoditas tertentu, sedangkan dalam angka indeks agregat tidak tertimbang sudah melibatkan lebih dari satu hal atau satu produk. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah angka indeks Laspeyres dan indeks Pace yang merupakan bagian dari angka indeks agregat tertimbang. Mari kita pelajari lebih dalam lagi indeks Laspeyres dan indeks Pace. Untuk indeks Laspeyres, harga rumusnya adalah sigma PT kali Q0 dibagi sigma P0 Q0 kali 100. Sedangkan untuk indeks Laspeyres untuk kuantiti, rumusnya adalah sigma P0 QT dibagi sigma P0 Q0. Teman-teman perhatikan bahwa di price ini adalah faktor penimbang yang dipergunakan, yaitu data kuantitas. Kuantitas dari mana? Kuantitas dari waktu dasar, yaitu Q0. Maka di atas itu dikalikan dengan Q0, dipembagi juga dibagi dengan Q0. Sedangkan untuk di indeks Laspeyres untuk kuantiti, perhatikan ada faktor penimbang yang sama, yaitu nilai P0. Ya, P0 di atas dan di pembagi pun ada P0. Maka kalau kita perhatikan baik-baik, ini adalah kondisi waktu dasar. Dan kalau teman-teman perhatikan lebih lanjut, ketika kita akan menghitung indeks untuk harga atau price, maka penimbangnya adalah kuantitas. Sebaliknya, kalau kita mau menghitung indeks kuantiti, maka penimbangnya adalah harga. Maka di sini ada P0, di sini P0. Jadi tolong diingat baik-baik untuk lebih memudahkan pemahaman bahwa indeks Laspeyres itu menggunakan faktor penimbang dari kondisi waktu dasar. Dan yang dipergunakan sebagai penimbang ketika menghitung indeks untuk harga, maka yang dipergunakan sebagai penimbang adalah kuantitas. Jika kita menghitung indeks untuk kuantitas, maka yang dipergunakan adalah faktor penimbang dari harganya. Jadi disilang. Perhatikan sekarang untuk indeks Pace. Rumusnya adalah indeks Pace untuk harga adalah sigma PT kali QT dibagi sigma P0 kali QT kali 100. Sedangkan untuk indeks Pace untuk kuantitasnya adalah sigma PT kali QT dibagi sigma PT kali Q0 kali 100. Teman-teman perhatikan lagi bahwa ketika menghitung indeks Pace untuk harga, maka faktor penimbangnya atau bobotnya adalah QT per QT. Jadi di atas ada QT, di pembagi juga ada QT. Demikian pula untuk menghitung indeks Pace untuk kuantitas. Di penyebut juga ada PT, di pembilang juga ada PT.
Nah, kalau teman-teman perhatikan, kebalikan dari indeks Lespeyres, maka untuk indeks Pace, maka kondisi waktu T lah yang dipergunakan sebagai penimbang. Sedangkan untuk penyilangan sama, ini juga. Jadi ketika menghitung indeks Pace untuk harga, maka yang dipergunakan sebagai faktor penimbang adalah kuantitasnya. Sebaliknya, ketika menghitung indeks Pace untuk kuantitas, maka yang digunakan sebagai penimbang adalah harganya. Dan sebagai penegasan, kita lihat kembali lagi bahwa indeks Lespeyres itu menggunakan faktor penimbang dari data kondisi waktu dasar, sedangkan untuk indeks Pace akan menggunakan penimbang dari kondisi waktu T. Dan dilakukan penyilangan kalau menghitung indeks harga, yang dijadikan sebagai faktor penimbang adalah kuantitas. Sebaliknya, kalau untuk menghitung indeks kuantitas, maka yang dijadikan sebagai faktor penimbang adalah harganya. Sekali lagi, kondisi waktu dasar dan kondisi waktu T inilah yang dijadikan sebagai penimbang atau bobot dalam menghitung indeks Lespeyres dan indeks Pace. Mari kita lihat contoh penggunaannya. Contoh kasusnya adalah seorang pedagang gorengan mencatat jenis makanan yang dijualnya di bulan Januari 2019 dan Januari 2020 sebagai berikut. Ini jenisnya ada pisang goreng, ada gehu pedas, dan ada bakwan. Pada bulan Januari 2019 ada jumlahnya, ada harganya. Demikian pula untuk data bulan Januari 2020. Pada Januari 2019, jumlah pisang goreng yang terjual adalah 3.575 buah dengan harga Rp1.050. Gehu pedas terjual 2.750 buah dengan harga Rp1.350. Sedangkan bakwan terjual 3.250 buah dengan harga 750. Sedangkan pada bulan Januari 2020 jumlah pisang goreng terjual adalah 3.450 dengan harga 1.250. Untuk gehu pedas jumlahnya 2.250 dan harganya 1.500. Bakwan harganya adalah 1.000 dan jumlah yang terjual adalah 2.750. Tentukan indeks harga dan kuantitas penjualan tersebut untuk bulan Januari 2019 dengan waktu dasar Januari 2020 dengan menggunakan indeks Lespeyres dan indeks Pace. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Berarti dari soal sudah ditentukan bahwa yang menjadi waktu dasar adalah Januari 2020. Dan yang menjadi waktu T adalah Januari 2019. Jadi kita akan punya data seperti ini. Nah, karena Januari 2019 jadi waktu T, maka datanya kita rubah untuk jumlah menjadi QT dan untuk harga menjadi PT. Dan karena Januari 2020 dijadikan sebagai waktu dasar, maka data-datanya jumlah menjadi Q0 dan harganya menjadi P0. Yang pertama akan kita kerjakan adalah indeks Lespeyres, di mana rumusnya adalah ILP. IL menunjukkan indeks Lespeyres, P menunjukkan price atau harga. Ingat, karena dia indeks harga dan dia adalah agregat, maka dia akan menggunakan sigma PT dibagi sigma P0. Ini rumus dasarnya. Karena Lespeyres menggunakan faktor pembobot atau timbangan, ingat tadi karena Lespeyres akan menggunakan timbangan dari waktu dasar dan ingat yang dicari adalah harga, maka kita silang, berarti pembobotnya adalah kuantitas. Kuantitas dari mana? Kuantitas dari waktu dasar dan dikalikan 100. Berarti kita butuh nilai
PT Q0 dan P0 Q0. Untuk menghitungnya, mari kita lihat hitungan yang ada di Excel untuk lebih mengefisienkan waktu kita. Jadi sudah kita buat, yang pertama diperlukan adalah PT kali Q0 atau harga pada tahun 2019 dikalikan dengan jumlah yang terjual pada waktu yang dijadikan sebagai waktu dasar, yaitu pada Januari 2020. Dengan cara yang sama kita dapatkan untuk gehu pedas dan bakwan masing-masing seperti itu. Karena yang kita perlukan adalah sigmanya atau jumlahnya, maka kita jumlahkan dari ketiga jenis makanan ini. Jumlahnya adalah 8.722.500. Yang kedua, sebagai pembagi kita memerlukan data sigma P0 kali Q0. Berarti sekarang kita jumlahkan harga penjualan pada tahun dasar yaitu Rp1.250 dikalikan dengan jumlah yang terjual pada waktu dasar yaitu 3.450. Maka jumlahnya adalah 4.312.500. Kita kopikan untuk gehu pedas dan bakwan masing-masing dan kita cari jumlahnya dengan dikopikan saja. Maka hasilnya adalah 10.437.500. Mari kita pindahkan data ini kepada tahapan yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jadi kita masukkan ini datanya, sigma PT Q0 adalah 8.722.500 dan sigma P0 kali Q0 adalah 10.437.500. Kita substitusikan ke persamaan ini, berarti sama dengan 8.722.500 dibagi 10.437.500 kali 100 atau 0,83568863 kali 100 atau sama dengan 83,568862. Hasil yang diperoleh ketika kita menghitung indeks Less Paires untuk harga ini adalah 83,57. Hal ini menunjukkan bahwa pada bulan Januari 2019 indeks harganya di bawah 100, artinya lebih rendah kondisinya dibandingkan dengan kondisi pada bulan Januari 2020. Sekarang mari kita lihat untuk pengerjaan yang kedua, yaitu tentang indeks kuantitas Less Paires. Untuk indeks Less Paires berarti kita akan cari ILQ. Ingat, yang dicari adalah kuantitas. Dan karena indeks Less Paires ini adalah merupakan indeks agregat, berarti kita cari yang dengan menggunakan notasi sigma. Dan yang dijumlahkan adalah QT dibagi Q0. Ingat, kita harus silangkan karena ketika mencari indeks untuk kuantitas, maka Less Paires menggunakan harga sebagai faktor untuk pembobotnya. Berarti sekarang kita akan mengalihkannya dengan P. Tapi P yang mana? Ingat, Less Paires itu menggunakan kondisi waktu dasar. Jadi P-nya adalah P0. Sehingga rumusnya adalah menjadi sigma P0 kali QT dibagi sigma P0 kali Q0 kali 100. Berarti kita butuh data P0 kali QT dan P0 kali Q0. Dengan cara yang sama di Excel tadi akan diperoleh data sebagai berikut. Sehingga kita peroleh sama dengan 11.843.750 untuk sigma P0 kali QT dibagi 10.437.500
437.500 untuk harga Peno Kiono, sehingga diperoleh 1,134730539 kali 100, berarti ini sama dengan 113,47300539, atau indeks Les Payres kuantitasnya adalah 113,47. Dengan melihat indeks ini berarti dapat disimpulkan karena indeksnya di atas 100, maka jumlah jenis makanan yang terjual pada Januari 2019 lebih tinggi atau lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pada Januari 2020. Selanjutnya, untuk indeks harga pasca yang akan kita cari adalah IPP. Berarti yang kita cari adalah indeks harga. Kalau indeks harga berarti sigma PT dibagi Peno. Ini dasarnya ya. Jadi selalu PT per Peno. Karena yang dicari adalah indeks harga, maka pembobotnya pasti adalah kuantitas. Karena pasca ini menggunakan faktor penimbangnya adalah kondisi waktu T, maka faktor penimbang yang dipergunakan adalah kuantitas pada waktu ke T. Sehingga rumusnya adalah sigma PT kali QT dibagi sigma Peno kali QT kali 100. Dan ini data yang kita butuhkan. Dengan menggunakan Excel seperti sebelumnya, diperoleh data seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, berarti sama dengan 9.903.750 sebagai data dari sigma PT kali QT dibagi 11.843.750 sebagai sigma Peno kali QT. Sehingga kalau kita selesaikan, pada akhirnya diperoleh indeks pasca untuk harga adalah 83,62. Dengan demikian, karena indeksnya di bawah 100, dapat kita simpulkan bahwa kondisi harga pada Januari 2019 lebih rendah dibandingkan dengan kondisi harga pada Januari 2020. Sekarang kita cari untuk indeks kuantitas paceknya. Ingat, berarti indeks kuantitas pacek adalah, karena yang dicari adalah indeks kuantitas, maka yang akan diperbandingkan di dalam rumus ini adalah sigma kuantitasnya, yaitu sigma kuantitas waktu ke T dibagi sigma kuantitas pada waktu dasar. Karena yang dicari indeks kuantitas, maka faktor pembobotnya adalah harga. Berarti harga pada waktu ke T seperti yang memang menjadi acuan pacek, yaitu kondisi waktu ke T. Jadi rumus seluruhnya adalah sigma PT kali QT dibagi sigma PT kali Q0 kali 100. Ini data yang diperoleh dari perhitungan data yang ada. Maka kalau kita substitusikan berarti sama dengan 9.903.750 untuk sigma PT kali QT, dan untuk sigma PT kali Q0 nya adalah 8.722.500 dikalikan 100. Dan pada akhirnya diperoleh indeks pacek untuk kuantitasnya adalah 113,54. Dengan kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah jenis makanan yang terjual pada Januari 2019 lebih tinggi atau lebih banyak dibandingkan dengan Januari 2020. Teman-teman, kalau kita perhatikan hasil dari keempat perhitungan tadi, yaitu indeks Les Payres untuk harga dan indeks pacek untuk harga, hasilnya tidak jauh berbeda. Demikian juga untuk indeks Les Payres untuk yang kuantitas dibandingkan dengan indeks pacek untuk kuantitas, hasilnya juga tidak jauh berbeda. Dengan demikian, karena kedua metode memberikan hasil yang relatif sama, maka teman-teman lebih efisien untuk memilih salah satu saja.
Baik teman-teman, itulah bahasan kita mengenai indeks Les Payres dan indeks Paste, dan ada beberapa catatan untuk lebih memahamkan kita atas indeks ini. Yang pertama, bahwa indeks Les Payres dan Paste ini termasuk kepada indeks agregat tertimbang. Ingat bahwa yang dipergunakan oleh Les Payres dan Paste yang menjadi penimbangnya adalah kalau Les Payres menggunakan kondisi waktu dasar. Sedangkan untuk indeks Paste yang digunakan sebagai bobot atau penimbangnya adalah waktu D-nya. Kemudian ketika teman-teman menghitung indeksnya itu, perhatikan baik-baik, yang menjadi pembobot ataupun penimbangnya adalah kuantitas apabila yang dicari adalah indeks harga, dan yang menjadi bobotnya adalah harga apabila yang dicarinya adalah indeks kuantitas. Demikian teman-teman. Sekali lagi mudah-mudahan teman-teman bisa lebih mengaplikasikan indeks Les Payres dan Paste ini, dan umumnya digunakan di aktivitas ekonomi atau di bidang ekonomi. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, dan ini menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Apabila merasakan kemanfaatannya, silakan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.